Di sini dikatakan kita sudah memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan, Tuhan telah mati di kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu saudara terkasih, telah mengorbankan hidupnya. Masakan Tuhan tidak akan memelihara hidup kita? Masakan Tuhan tidak akan menjamin keselamatan kita? Masakan Tuhan tidak akan menjamin kesembuhan kita Bapak Ibu saudara terkasih? Nah saya percaya Bapak Ibu, ketika kita telah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Tuhan telah berkata bahwa hidup kita telah diberi jaminan memiliki hidup yang kekal, saya yakin dan percaya bahwa setiap sakit penyakit kita telah diberi jaminan untuk kesembuhan daripada Tuhan. Nah, dan pada saat hari ini kita akan melihat bahwa burung saja dipelihara Bapak Ibu saudara terkasih. Masakan kita ciptaan yang begitu berharga tidak Tuhan pelihara? Dan pada malam hari ini mari terus klaim janji Tuhan bahwa hidup kita tetap dipelihara Tuhan, hidup kita memiliki jaminan daripada Tuhan, yaitu hidup yang kekal Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan yang kedua yaitu mari kita sama-sama melihat jaminan apa saja yang diberikan Tuhan yang kekal sifatnya bagi kita. Kita lihat di ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini adalah jaminan yang berikutnya Bapak Ibu saudara terkasih, yaitu mari kita garis bawahi, yaitu Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu saudara terkasih, ada beberapa hal yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak menjawab doa kita. Nah kalau kita bercermin pada ayat ini dikatakan, jika doa kita adalah sesuai daripada kehendak Tuhan. Sebagai seorang manusia, kita hanya bisa berusaha sekeras mungkin agar kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika kita berdoa juga Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan adalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa marilah terus berdoa, karena dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa adalah pendukung usaha agar kita memiliki hasil yang kita inginkan, agar Tuhan juga menjawab setiap doa kita, ya karena memang hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa yang besar untuk kita memperoleh jawaban doa daripada Tuhan. Nah saya percaya Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan memiliki kerinduan yang besar untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan selain itu ketika itu kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika doa kita belum dijawab Tuhan, percayalah Bapak Ibu saudara yang terkasih bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah sebenarnya, dan Tuhan itu selalu ingin dan selalu rindu untuk menjawab doa Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah, dan ayat selanjutnya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah ayat yang menekankan bahwa kita supaya lebih percaya lagi bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang kekal, yaitu ketika kita berdoa bahwa kita telah memperolehnya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Oleh sebab itu pada malam hari ini Bapak Ibu, mari terus akui dan klaim janji Tuhan. Dan kalau misalnya ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini merindukan bahwa doa-doa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dikabulkan Tuhan, tetapi pada saat ini masih ada beberapa yang mungkin kerinduan Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang masih mungkin belum tersampaikan, mari terus klaim janji Tuhan. Dan mari kita terus mengoreksi apakah kalau kita bercermin kepada firman ini, apakah doa-doa kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena dikatakan di sini bahwa Dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalaupun memang kita merasa bahwa doa kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi memang belum dikabulkan, mungkin kita perlu bersabar dan kita perlu menunggu, dan mari kita akan tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang perlu Bapak Ibu Saudara pegang adalah bahwa
Memang adalah hanya di dalam Yesus kita memiliki jaminan yang pasti, Bapak Ibu Saudara terkasih. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sifatnya semu, sifatnya sementara. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jaminan kita yang pasti, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan poin yang utama yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah yang pertama, Tuhan menjamin keselamatan yang kekal bagi hidup kita, dan Tuhan memiliki jaminan bahwa memberi jaminan kepada kita bahwa setiap doa kita, ketika doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Baiklah Ibu Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari terus klaim janji Tuhan, terus percaya pada Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki jaminan yang pasti. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, di mana kami telah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus bahwa kami selalu percaya dan yakin setiap doa kami dijawab oleh Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Evangelis Retta Mitra Purba, ya. Beliau sampaikan saudara-saudara sekalian firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya menyimak saudaraku hal yang sangat luar biasa dan spesial. Dan yang paling kugagumi saat ini dari nats ini adalah bahwa jaminan hidup kekal itu yang pertama diberikan oleh Tuhan. Itu di dalam nats sebelumnya. Baru setelah dijamin kekekalan, yaitu surga sebagai diterangkan tadi, maka dia juga menjamin pemeliharaan hidup kita selama kita saudaraku hidup di dunia ini, yaitu pada masa kekinian. Kekekalan nanti telah dijamin oleh Yesus yang telah mati di kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, setiap orang percaya kepadanya harus yakin betul bahwa surga adalah menjadi bagiannya kelak. Jangan pernah bimbang. Orang yang bimbang tidak pernah mendapatkan apa-apa. Hal yang kedua saya lihat dari yang disampaikan itu adalah bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus menjamin hidup kita pada kekinian. Dan dikatakan di sini sebagai jaminannya adalah ketika saya dan saudara punya persoalan, punya masalah, mari sampaikan kepada Tuhan. Berikan melalui doa-doamu dan imanilah bahwa Dia adalah Allah pemelihara jiwa saya dan saudara-saudara sekalian. Ini yang dikatakan tadi dalam Nas ayat 14 dan 15. Dikatakan jikalau kita minta segala sesuatu menurut kehendaknya. Artinya bahwa Tuhan memiliki kehendak buat kita supaya kita hidup selaras dengan Dia. Dan kalau saudaraku dalam perjalanan hidupmu engkau mengalami kekurangan, kau mengalami ketakutan, kekhawatiran saudara tentang masa depanmu, hanya sampaikan kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang sungguh greget saudara-saudara sekalian, yang membangkitkan semangat saya ketika saya dengar. Ini luar biasa kebenaran firman Tuhan, karena jaminan kekekalan Dia jamin, jaminan kekinian Dia jamin, termasuk perlindungan dari COVID saudara. Karena apa? Kalau kita takut kena COVID, ya berdoa saja, minta. Karena Tuhan mau kita sehat-sehat, itu kehendak Tuhan saudara. Maka oleh karena itu saya mau sampaikan sekali lagi, yakinilah bahwa Tuhan menjamin hidupmu pada kekekalan, dan tidak ada yang satu orang pun yang bisa mengambil itu. Jangan pernah ragu tentang keselamatan. Ada banyak orang ragu saudaraku bicara tentang keselamatan. Dia pikir oleh karena perbuatan dia lalu dia masuk surga. Orang Kristen sangat beruntung, punya jaminan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah jaminan kekinian, sandang pangan, kebutuhan segalanya dijamin oleh Tuhan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara saat ini. Bapak kami berdoa ya Tuhan saat ini Bapak buat mereka
yang saat ini mendengarkan khotbah ini ya Tuhan, kami kiranya Tuhan berdoa buat mereka, biarlah jaminan hidup kekal Engkau berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka yakin Bapa bahwa keselamatan hanya datangnya dari Tuhan saja. Kemudian ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan Yesus bahwa Engkau menjamin hidup kami pada kekinian. Maka oleh karena itu siapapun anak-anakmu yang menonton dan kapan saja video ini ditonton Tuhan, kiranya mereka memiliki keyakinan bahwa Allah menjamin hidup mereka. Suatu hal yang kami miliki, yang perlu kami lakukan adalah kami memanjatkan semua ya Bapak kerinduan hati kami. Maka Tuhan akan menjawab Bapak Surgawi. Oleh karena itu, yang sakit saat ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hibur, mereka penonton yang mungkin juga penyakit paru-paru, asma, asam lambung, ginjal, gula darah, saya berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak, pemulihan ekonomi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Buat saudara-saudara kami juga yang mungkin kena COVID saat ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan mereka. Terkhusus saat ini Bapak, untuk kami Norma putar-putar yang saat ini kena COVID, ya di Tangerang dia sedang di rumah sakit, dan minta tolong untuk kami doakan Bapak, kiranya Engkau menyembuhkan Bapak. Engkau lah pemegang nyawa semua manusia. Dan hamba serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, pertolongan-Mu sempurna. Ada juga beberapa yang lain Tuhan kena COVID dan menelepon saya, SMS saya. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka, Engkau lah pemegang nyawa mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara telah setia menemani kami, saudara sampai saat ini melalui FB ini. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Maka oleh karena itu kalau ada persoalan masalah Bapak Ibu saudara yang belum selesai sampai detik ini, mohon kirimkan melalui SMS WA yang kami berikan di poster-poster kami setiap hari. Dan saya juga percaya saudaraku sudah telah diberkati olehnya. Kami mohon supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membagikannya di FB, di beranda FB saudara, di grup-grup lainnya, bahkan juga di IG, juga di cerita FB saudara. Saya percaya ketika Bapak Ibu saudara sekalian membagikannya kepada saudara, mereka akan diberkati sebagaimana Anda diberkati malam hari ini. Dan oleh karena kita telah memiliki ketenangan jiwa, kedamaian hati setelah mendengarkan firman Tuhan, saya percaya saudara akan bisa tidurnya dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah dari Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Haleluya. Salam mujizat.